Selamat jumpa kembali. Hari yang Tuhan karuniakan, Sabtu 19 September pada renungan harian Toraya. Marilah kita siapkan hati, kita siapkan bahan bacaan kita kembali dari Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 24. Marilah kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, bahwa atas perkenan-Mu kami boleh menikmati hari ini. Hingga pekan ini Engkau tetap setia mendampingi kami dan memberikan yang terbaik. Dan ini kami akan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami, sehingga kami dikuatkan untuk memahaminya. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran 16 ayat 13 sampai 24. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakarlah, dan apa yang perlu kamu masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi."
Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dari pembacaan kita ini tadi ajak untuk merenungkannya dalam sebuah tema, yaitu hidup menurut perintah Tuhan. Dalam tahun 2020 yang kita jalani ini, sungguh kita merasakan bagaimana pergumulan yang mengglobal sedunia, yaitu penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 ini membuat aktivitas tidak berjalan seperti biasanya. Kegiatan belajar, kegiatan beribadah, bekerja harus dilakukan di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan berupa larangan berkumpul dalam jumlah besar, wajib menggunakan masker, dan larangan pulang kampung itu diberlakukan. Saudara-saudara, Tuhan menepati janjinya pada orang Israel untuk memberikan makanan kepada mereka. Awalnya memang mereka tidak mengetahui apa yang terjadi ketika burung puyuh menutupi perkemahan pada waktu petang dan embun sekeliling perkemahan pada waktu pagi. Mereka tidak mengerti. Tetapi Musa memberitahukan kepada mereka bahwa inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, pemberian itu disertai dengan perintah, yakni tiap-tiap orang dapat mengumpulkan menurut keperluannya. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, karena mereka mengambilnya sesuai dengan keperluan mereka, sesuai dengan jumlah jiwa yang ada. Jadi perintah yang diberikan, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada saja yang melanggar perintah itu. Makanya didapatinya sudah berulat dan busuk. Tetapi kemudian orang Israel melakukan perintah itu tepat seperti yang dikatakan oleh Musa, sehingga membuat roti tersebut tidak berulat dan tidak berbau. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus hidup menurut perintah Tuhan, sebab kita percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan pasti selalu baru, selalu baik dalam kehidupan kita. Kita hanya dituntut untuk memiliki ketaatan dan kesetiaan, sebab ketaatan itu mendatangkan kebaikan. Jalanilah hidup ini dengan mematuhi perintah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, Engkau sungguh mengenal dan mengetahui keberadaan kami. Betapa seringnya kami gagal
menyatakan perintah-perintah-Mu. Karena itu kami mohon ampun. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami, kuatkanlah kami untuk menata dan menatap masa depan dengan melakukan perintah-perintah-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan memampukan kami. Semuanya ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.